Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudidayana dengan NIM 2401700044. Di video ini saya akan membahas tentang penerapan metode moving average untuk memprediksi penjualan tiket kereta api. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan metode moving average, terlebih dahulu saya menyiapkan data penjualan tiket kereta api yang akan digunakan sebagai data histori. Data yang digunakan terdiri dari 8 bulan, yaitu mulai dari Januari hingga Agustus. Di sini saya memiliki 8 data yang berdasarkan data penjualan tersebut akan menjadi dasar dalam proses perhitungan metode moving average di 3 periode. Artinya, setiap prediksi akan dihitung menggunakan rata-rata penjualan dari 3 bulan sebelumnya. Setelah memahami data yang digunakan, selanjutnya saya akan menjelaskan proses perhitungan manual moving average langkah-langkah demi langkah. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus moving average yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa periode sebelumnya sebagai dasar untuk memprediksi periode berikutnya. Adapun rumusnya, MA sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Pada rumus ini, MA merupakan nilai moving average atau hasil prediksi. Sedangkan X1, X2, dan X3 adalah data penjualan pada 3 bulan sebelumnya. Angka 3 pada penyebut menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah moving average 3 periode. Sehingga jumlah ketiga data tersebut dibagi 3 dengan memperoleh nilai rata-rata. Setelah kita memahami rumus ini, selanjutnya saya akan menerapkan pada data penjualan tiket kereta api untuk menghitung prediksi penjualan pada setiap bulan. Adapun langkah pertama untuk memprediksi penjumlahan pada bulan April, data yang digunakan adalah penjualan bulan Januari sebanyak 1.250 tiket, bulan Februari sebanyak 1.300 tiket, dan bulan Maret sebanyak 1.280 tiket. Ketiga data tersebut dijumlahkan sehingga memperoleh hasil 3.830 tiket. Selanjutnya, hasil tersebut dibagi sesuai dengan jumlah periode yang digunakan. MA sama dengan 1.250 ditambah 1.300 ditambah 1.280 dibagi 3 sama dengan 1.276,67. Maka hasil prediksi penjumlahan tiket pada bulan April adalah sebesar 1.276,67 tiket. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita melakukan perhitungan dari bulan Mei menggunakan data Februari, Maret, dan bulan April. MA sama dengan 1.300 ditambah 1.280 ditambah 1.350 dibagi 3 sama dengan 1.310. Maka jumlah ketiga data tersebut adalah 3.930. Kemudian dibagi 3 sehingga diperoleh hasil 1.310 tiket. Jadi prediksi penjualan pada bulan Mei adalah 1.310 tiket. Langkah ketiga, kita melakukan prediksi di bulan Juni. Data yang kita ambil dari bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei. MA sama dengan 1.280 ditambah 1.350 ditambah 1.400 dibagi 3. Hasilnya 1.343,33. Jadi prediksi penjualan di bulan Juni adalah 1.343,33 tiket. Langkah keempat, kita melakukan prediksi di bulan Juni. Pada bulan Juni, kita mengambil data bulan April, Mei, dan Juni. MA sama dengan 1.350 ditambah 1.400 ditambah 1.450 dibagi 3. Hasilnya 1.400. Jadi, prediksi penjualan pada bulan Juni 1.400 tiket. Langkah kelima, kita melakukan prediksi di bulan Agustus. Data yang kita ambil mulai dari bulan Mei, Juni, dan Juli. MA sama dengan 1.400
Agustus ditambah 1450 ditambah 1500 dibagi 3 sama dengan 1450. Jadi prediksi penjualan di bulan Agustus sebanyak 1450 tiket. Langkah ke-6, kita melakukan prediksi di bulan September. Untuk memprediksi penjualan pada bulan September digunakan data penjualan dari bulan Juni sebanyak 1450 tiket, bulan Juli sebanyak 1500 tiket, dan bulan Agustus sebanyak 1480 tiket. MA sama dengan 1450 ditambah 1500 ditambah 1480 dibagi 3 sama dengan 1476,67. Jadi, prediksi penjualan tiket kereta api pada bulan September sekitar 1477 tiket. Selanjutnya, saya akan mengimplementasi metode Moving Average menggunakan Google Colab. Google Colab merupakan platform yang digunakan untuk menjalankan program Python secara online. Langkah pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan, yaitu Pandas dan Matplotlib. Library Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan grafik dan hasil peramalan. Selanjutnya, kita membuat tag memasukkan data. Terus, pada penjualan tiket kereta api dari bulan Januari sampai bulan Agustus, data ini terdiri dari 2 bagian, yaitu nama, bulan, dan jumlah penjualan tiket pada setiap bulan. Setelah data dimasukkan, saya mengubah data tersebut menjadi sebuah data framework menggunakan Pandas. Tujuannya agar data lebih mudah diolah dan dianalisis. Selanjutnya kita tambahin tag untuk menghitung Moving Average. Di sini kita menggunakan fungsi rolling dengan jendela atau window sebanyak 3 periode. Artinya, setiap nilai prediksi dihitung berdasarkan rata-rata penjualan dari 3 bulan sebelumnya. Selanjutnya kita tambahin tag untuk menghitung prediksi penjualan untuk bulan September. Di sini kita mengambil data rata-rata dari 3 bulan data penjualan terakhir, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Hasil yang diperoleh adalah sebesar 1476,67 tiket. Nilai ini sama dengan hasil perhitungan manual yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita tambahin tag untuk buat grafik. Lalu kita masukin kode. Terus terakhir saya menampilkan grafik untuk membandingkan data penjualan aktual dengan hasil moving average. Garis pertama menunjukkan penjualan aktual setiap bulan, sedangkan garis kedua menunjukkan hasil peramalan menggunakan metode moving average. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa hasil peramalan mengikuti pola perubahan data penjualan, sehingga memudahkan dalam melihat tren penjualan. Demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan metode Moving Average untuk menampilkan penjualan tiket kereta api. Berdasarkan hasil perhitungan manual maupun implementasi menggunakan Google Colab, diperoleh hasil prediksi penjualan tiket kereta api pada bulan September sebesar 1446,67 tiket, atau jika dibulatkan menjadi 1477 tiket. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Moving Average merupakan metode peramalan yang sederhana, mudah diterapkan, dan dapat digunakan untuk membantu memperkirakan jumlah penjualan pada periode berikutnya berdasarkan data histori. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.